harta itu ya mestinya kita cari, kita ambil untuk kita gunakan. Apa itu nafkah? Secara bahasa, ya, nafkah itu adalah ya al-infak, sama dengan infak. Infak, nafkah sama maknanya. Maknanya adalah al-ikhraj wan nafal. Wan nafad. Ikhraj mengeluarkan, nafad menghabiskan. Jadi ketika punya duit dihabiskan, ya, maka itu sudah namanya nafkah secara bahasa. Secara istilah nafkah itu adalah kifayatu mayyamunuhu minat ta'am wal kiswah wal maskan wa tawabi'iha. Kifayah yakni mencukupi atau kecukupan. Siapa? Man yamunuhu, orang yang dia tanggung. Jadi bisa diri kita sendiri dan siapa yang kita tanggung. Apa yang masuk dalam kategori nafkah di sini? To'am, makanan. Jadi kalau bicara nafkah, pertama makanan, yang kedua kiswah, pakaian, yang ketiga maskan, tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya ini tawabi, yang ikutannya. Jadi tempat tinggal nanti ada mungkin perabot, ada alat-alat untuk kebersihan, ada pendingin kalau di suasana yang panas benar, atau penghangat ruangan kalau di negeri yang suhunya bisa sangat-sangat dingin. Nah itu tawabi'nya. Intinya 3 itu. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi kalau ini tidak sanggup menafkahi, yang dipikirkan apa? Bedak. Ini kan biaya perawatan wanita sekarang mahal. Nah biaya perawatan itu tidak wajib. Baik yang dinikahi model Syahrini atau model Sriati misalnya. Sama itu, tidak wajib untuk mengongkosi biaya perawatan tubuh itu tidak. Ya kalau mau suaminya, istrinya tampilannya menceronong, ya belikan. Tapi kalau maunya natural, tidak usah, tidak apa-apa. Terus kewajiban nafkah ini ada di pundak suami. Jadi Islam membebankan nafkah itu di tangan suami. Dia yang wajib memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Bukan yang lain, bukan si istri, bukan si anak, bukan. Tapi di suami. Menceronong glowing katanya ya. Di Al-Quran Allah tegaskan ini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maulud lahu ini maknanya bapak. Dan kewajiban bapak. Untuk menjamin rizki, maksudnya makan, wa kiswatuhunna dan pakaian mereka, yakni istri itu, bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Di dalam surah yang lain, askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah istri-istri kalian itu di tempat kalian tinggal. Itu juga menjadi dalil kalau ini makanan dan pakaian, di ayat yang lain itu tempat tinggal. Jadi suami wajib itu. Kemudian kalau yang menafkahi istri bagaimana? Ini sering jadi problem di kehidupan sekarang ini. Banyak ibu-ibu bekerja sehingga lapangan pekerjaan didominasi ibu-ibu. Bapak-bapaknya akhirnya kebagian ngurus anak. Kalau istrinya mau begitu, rela dia begitu, ya enggak mengapa. Tapi yang masalah kalau istrinya enggak rela, itu jadi utang suami. Kan berat begitu ya. Ini di dalam kitab Hasiyah Qalyubi, ya, juga di dalam Mughniul Muhtaj, bisa dibaca begitu. Semakna juga di dalam Al-Mu'tamad. Faslun a'sara biha ay bin nafaqah. Ini satu pasal. Kalau si suami kesulitan, yakni kesulitan memberi nafaqah, ka'antalifa maluhu, seperti misalnya karena hartanya hilang, bangkrut, ya. Au ghusiba, atau hartanya dicuri, digosop oleh orang lain. Awalnya mampu menafkahi jadi tidak mampu. Fa in sabarat biha, jika si istri ini sabar dengan nafkah itu, bi an anfaqat mimmaliha, di istri ini kemudian memberi nafkah untuk keperluan keluarga itu, termasuk keperluan dirinya sendiri dari hartanya, au mimma iktaradhathu, atau istrinya yang pinjam
Minta utangan untuk apa? Memberi makan dirinya, termasuk anaknya, atau suaminya juga ikut. Ya. Andai kata juga cuma untuk dirinya aja makan, sorot dainan alaih, maka jadilah itu hutang atas suaminya. Nah, berat ini jadi suami, beri nafkah. Makanya kalau istri mau hitung-hitungan ini ya susah suami ini. Tapi kalau si istri ini sabar, rela, itu dijadikan tabaruat, insya Allah itu pahala yang besar. Suami paham dan tahu diri juga mestinya ya. Nggak kemudian justru ini mumpung ada yang biayai ini nyari tambahan. Wa illa falahal fashu. Jika tidak begitu, maka bagi istri bisa mengajukan fasakh. Fasakh itu minta berpisah. Bahasa sekarang ya minta cerai. Minta cerai, kalau tidak dicerai hakim yang menceraikan itu fasakh. Jadi ini kalau bicara hitam putih secara fikih begitu. Suami tidak mampu menafkahi, istri tidak mau juga keluar duitnya, dia bisa meminta cerai, meminta fasakh. Alal adhar. Ini menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini jangan diamalkan ya. Nanti setelah ngaji ini banyak minta cerai, ini jadi berdosa saya. Sekedar beritahu walaupun tidak dosa, ini tidak dosa. Tapi kurang bagus lah. Masa suami istri hitungannya begitu. Tapi ini bagi suami menjadi apa? Supaya kita tahu diri, tahu diri. Kita ini beri nafkah kewajiban kita. Istri punya harta itu hartanya istri. Tapi harta kita ini ada kewajiban kita menafkahi istri. Dan istri mestinya juga ngerti bahwasanya yang dia bisa berhak itu adalah nafkah saja. Nafkah tadi yang makan, pakaian, tempat tinggal. Haknya itu. Tidak kemudian karena suaminya kaya raya nuntut yang macam-macam. Ini beberapa minggu yang lalu ketemu kasus begitu ya. Suaminya kaya raya. Istri padahal satu aja. Usia sudah sepuh, sudah kakek-kakek, sudah bercucu. Di atas 60 tahun sudah. Tapi istrinya meminta cerai. Menuntut cerai, minta maunya harta dibagi dua. Padahal ada aset satunya ini di Jawa 30 miliar. Di sini anaknya sudah ada yang dikasih 5 miliar dan sebagainya. Tidak puas dengan apa pemberian suami. Mestinya tahulah bahwasanya istri itu haknya seberapa. Tidak nuntut lebih walaupun suaminya itu kaya. Dan suami tahu diri ini ada kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya. Jadi seperti itu ukuran nafkah yang wajib itu si suami. Suami misalnya meninggal, maka yang wajib menafkahi anak-anak itu adalah kakeknya dari pihak suami. Kalau kaya, pokoknya jalur nafkah ini jalur pria. Jadi keluarga si pria itu yang menafkahi. Termasuk ketika cerai, anak ini kewajiban nafkahnya ada di suami. Jadi tetap kewajiban suami meskipun yang anak itu ikut si istri. Ini dengan catatan kalau anaknya masih belum baligh. Kalau anaknya sudah baligh ya bisa berusaha, tidak wajib lagi. Seperti itu insya Allah. Kemudian kadar nafkah itu berapa? Nah ini dinyatakan dalam banyak dalil. Kadar nafkah itu sesuai standar umumnya cukup ya. Kifayah bil ma'ruf, yang cukup secara ma'ruf sesuai urf di situ. Sehingga kalau orang di Mekah, Madinah mungkin makanannya mahal ya, kurma atau apa, ya standarnya di sana. Jangan dikasih makan singkong. Ya, ini singkong kan standar makannya orang misalnya di daerah mana Eropa Afrika sana misalnya. Ada yang biasa makanannya mie ya, berarti mie ya sesuai dengan urfnya di situ. Dan ini beda-beda di mana tergantung di mana dia tinggal, tergantung dia itu statusnya seperti apa. Kalau dia ini anak orang yang memang biasanya lingkungan hidupnya di kota yang biayanya besar, ya mungkin seperti itulah nafkahnya. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran lanjutan dari surah Al-Baqarah tadi ya, yang kewajiban atas bapak itu untuk menanggung makan dan pakaian istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf ya, bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah dibebani
seseorang kecuali dengan kemampuannya. Sehingga kalau di Al-Mu'tamad itu dibedakan, ini suami dalam kondisi sulit, sedang, dan kaya. Itu berapa sih standarnya, ada bahasannya lebih panjang. Ada saya bahas di video di channel kami, ada insya Allah. Tentang nafkah ini dan jenis-jenisnya. Cuma kadarnya yaitu disesuaikan. Juga sabda Rasulullah ketika beliau ditanya oleh Hindun binti Abu Sufyan, ini pembesar Quraisy. Tapi Hindun merasa nafkah yang diberikan oleh Abu Sufyan itu tidak cukup untuk beliau dan anak-anak beliau. Ini kan standar, mungkin standar Hindun ya, orang pembesar di Quraisy. Kalau standarnya mungkin standar budak ya mungkin cukup ya. Maka beliau diberikan arahan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki. Ambillah apa yang mencukupi engkau. Makanya kifayah ini yang mencukupi. Wa waladaki, dan mencukupi anak-anak engkau bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dari sini maka kalau suami tidak mau memberi nafkah, istri boleh ngambil sendiri. Boleh ngambil sendiri. Kalau suami menyembunyikan, cari. Ketemu tidak mau ngasih, lapor ke qadhi. Hakim yang akan memberikan putusan atau memaksa suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Kalau bisa ambil. Tentunya mengambil untuk nafkah yang ma'ruf, yang umumnya masyarakat, bukan terlalu berlebih-lebihan. Maunya makan di restoran terus, padahal suaminya tahu aja penghasilannya tidak banyak, maka itu ya tidak ma'ruf. Mau nasi goreng misalnya, nasi goreng nyarinya di Kimol situ, seuprit begitu sedikit, harganya saya lihat ketika lewat tuh 54.000. Cuma nasi gorengnya dikasih bahasa Inggris. Garlic itu, nasi goreng bawang putih kalau saya terjemahin itu. Enggak tahu itu harganya bisa semahal itu. Tentunya istri ya enggak mikir begitulah, mikirnya yang cukup di masyarakat seperti apa. Kalau kurang ambil sendiri. Yang penting berikutnya terkait ini adalah tentang nafkah itu mestinya dari yang halal. Ini bagi si suami ya. Istri mestinya mendorong suaminya untuk mencari yang halal saja. Hati-hati. Ini di dalam Ihya diceritakan ya. Suami ketika mau cari nafkah oleh istrinya dicegat oleh istrinya. Kemudian istrinya berkata, "Iyyaka wa kasbal haram." Hati-hati engkau, jauhi mencari nafkah dari cara yang haram. Jauhi yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad-dar. Sesungguhnya kami para istri dan anak-anak ini sabar saja kalau harus menahan lapar dan mudarat lainnya. Tidak apa-apa. Wala nasbiru 'alan nar, tetapi kami tidak akan sabar kalau masuk ke dalam neraka, tidak tahan. Ini jadi cermin para istri ya. Jadi lihati suami ini, kira-kira penghasilannya berapa, terus bawa harta berapa dikasihkan ke sampean. Kalau kira-kira ini kelebihan, patut untuk kemudian dinasihati suami ini. Baik suamiku ya, yang ku sayangi, kami tahan aja kalau lapar, tahan aja. Tapi kalau engkau bawa ajak-ajak kami masuk neraka, kami tidak akan sanggup. Nah, sekarang kadang sebaliknya. Sudah tahu kemampuan suami, istrinya ngajak kredit sana kredit sini, ya Allah. Terus begitu itu istrinya perlu di replace, diganti. Bukan orangnya, pemahamannya, jangan ngaji lah. Nah, ada satu kaidah yang mungkin cukup, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam, masih banyak enggak waktunya? Ya. 12 menit lagi Ustaz. Oh 12 menit lagi. Yes. Ya ini saya ringkas sedikit biar ada diskusinya. Kaidah yang cukup untuk kita jadikan pegangan, yakni firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta kalian. Maksudnya bukan harta kalian tapi harta antara kalian dengan cara yang batil. Sidqi Burnu di dalam Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah mengatakan fahadhihi qaidatun syamilatun li tahrimi kulli ta'amulin. Ini adalah kaidah yang mencakup seluruh keharaman. Keharaman seluruh muamalah ya, wa tasarrufin dan tasarruf yuaddi ila akli amwalin nas, yang muamalah itu akan mengantarkan kepada makan hartanya orang,
wa itlafiha, dan menghabiskannya bil batil, dengan cara yang batil, min ghairi wajhin masyru', yang tanpa sisi yang disyariatkan Allah Ta'ala, bukan dalam bentuk yang disyariatkan Allah. Yuhilluhullahu wa rasuluh, yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Kasariqah, seperti mencuri. Wal ghasab, ya. Ghasab itu mirip mencuri. Tapi kalau mencuri itu diam-diam, kalau ghasab ini ngambil aja ya. Memakai punya orang, nggak izin, nggak apa-apa, itu ghasab. Termasuk korupsi. Ya. Kemudian zina, dia dapat penghasilan dari jualan kehormatan. Wal jahalah, ya, jual beli tapi di situ ada yang tidak jelas. Wad doror, jual beli perkara yang membahayakan. Wal gurur, jual beli yang ada istilahnya, untung ruginya itu ya, istilahnya gurur itu ketidakjelasan juga, masuk tidak jelas. Istilahnya apa itu? Kayak judi itulah, judi. Ada peluang 50-50 itu, menang apa enggak. Fakullu aqdin batilin, ya spekulatif ya, gurur spekulatif. Fakullu aqdin batilin, setiap akad yang batil, ya'tabiru nau'an min akli amwalin nas bil batil, itu dianggap sebagai salah satu jenis di antara memakan harta manusia dengan cara yang batil, walaupun sukarela. Tapi akadnya ya, kullu aqdin batil, setiap akad yang batil yang tidak sesuai dengan syariat itu masuk dalam kaidah umum keharaman ini. Ini kan sudah sukarela, ya sukarela tapi akadnya tidak dibenerin syariat. Ya, seperti orang zina kadang ya sukarela, sama-sama senang, dapat bayaran, tahu yang membeli ini orangnya ganteng, enggak dibayar enggak apa-apa, sukarela, tetap itu dapat dosa, termasuk hal yang ya, min akli amwalin nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Termasuk lanjutan ayat itu, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, dan kalian mengajukan perkara itu kepada penguasa. Hukam di sini maksudnya adalah qadhi, kepada hakim. Untuk apa? Untuk kalian makan sebagian dari harta manusia dengan dosa. Padahal kalian tahu, ini juga banyak sekali ya. Ada tanah orang, sudah tahu itu tanah orang, karena belum dibikinkan sertifikat misalnya, dia bikinkan atas nama dia misalnya. Ada mafia begitu banyak. Ada sertifikat tertumpang-tumpang, sengaja ada mafianya. Kemudian ya kalau tidak terima, ajukan ke pengadilan. Maka di pengadilan dia sudah hebat sekali. Maka ini juga terkategori makan dari harta manusia dengan cara yang batil. Ini qadhinya Rasulullah sekalipun. Ya. Andai qadhinya itu Rasulullah. Ini Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena ada kadang orang berselisih. Satu memberi utang, yang berhutang nggak ngaku. Ini kalau dalam proses persidangan kan sulit ya. Kalau tidak ada hitam putihnya, tidak ada saksi dan sebagainya, cukup dengan yang berhutang itu mengingkari, kan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Bukti atau saksi itu wajib diberikan oleh si penuduh, sementara yang dituduh cukup dengan bersumpah. Sehingga kalau kurang bukti dia cukup bersumpah, demi Allah aku tidak pernah ngutang. Hakim kemudian memutuskan dia tidak ngutang. Maka keputusan hakim, bagaimanapun itu hakimnya, solehnya, bahkan nabi sekalipun, itu tidak mengubah hakikat bahwasanya harta itu haram. Makanya hati-hati berperkara, bukan sekedar pinter-pinteran, tapi lihati kenyataannya itu. Ada kalanya dia punya saksi, tetapi saksinya itu kerabat, secara hukum Islam tidak bisa, anaknya, istrinya, tidak bisa jadi saksi. Ini kalau memakai hukum Allah Ta'ala pun itu bisa menjadi tetap harta haram walaupun diputuskan hakim ini hak engkau. Apalagi kalau ini hukum yang dipakai bukan hukumnya Allah Ta'ala tapi hukumnya si hakim itu sendiri. Kayak ini juga saya rasa banyak sekali ya hal-hal haram yang perlu kita jauhi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya kembalikan kalau ada yang mau disampaikan. Terkait Silahkan. harta. Apakah harta yang dihasilkan oleh seorang koruptor atau pencuri yang diberikan kepada keluarganya terkategori harta haram?
Dan bagaimana konsekuensi untuk keluarga yang memakan harta tersebut? Semisal kasusnya yang pertama mengetahui dan kasus yang kedua tidak mengetahuinya. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Nggih. Secara fikih sebetulnya si keluarga itu kan menerima nafkah. Statusnya itu dia bukan koruptor. Jadi misalnya bapaknya korupsi, istri dan anaknya itu makan, itu dia dapatnya bukan dari jalan korupsi. Jadi dia itu secara fikih ya dia berdosa, dia makan itu, tidak berdosa. Kalau dia tidak tahu, ya, kalau dia tidak tahu. Terus kalau dia tahu ini harta haram dari usaha bapaknya, maka ini dipilah. Kalau itu harta haramnya jenis misalnya bapaknya ini melakukan riba atau melakukan bisnis yang tadi akadnya tidak syar'i, tapi sama-sama rela, itu nggak syar'i tapi sudah saling rela, maka dia sebetulnya ngambil itu juga sebagai nafkah, tidak masalah dari sisi hukum fikih, tidak berdosa dia. Dia dapatnya bukan dari melakukan akad kok, dia dapatnya dari pemberian nafkah suaminya. Nah kalau hartanya ini dari akad yang itu haram ya, dan itu dalam hukum fikih tidak cukup bertobat tapi harus dikembalikan, seperti nyuri, rampok, ya, begal, apalagi korupsi termasuk, itu mestinya harta itu kan dikembalikan. Maka bagi si anak maupun istri itu kalau tahu begitu mestinya dia jangan mau, karena itu harta orang lain, itu sebagai hadiah kah, sebagai nafkah, sebagai apa, jangan mau, mestinya begitu. Cari, kecuali dalam kondisi dia darurat, terpaksa tidak ada lagi nafkah yang lain, maka dia boleh mengambil itu dengan tetap ada kewajiban menasihati si bapak. Dari sisi hukum fikih begitu. Tapi kalau dari sisi ulama-ulama tasawuf itu tetap dijaga lah, jangan begitu, jangan. Dilihat ada efeknya, itu pasti ada efeknya terhadap apa? Terhadap kehidupan si istri maupun si anak. Bukan dari sisi ini haram atau ndaknya, karena perbuatan maksiat si ayah itu ada efeknya kepada keluarganya, ada efeknya. Bukan hanya sekedar ini dari hartanya, bukan. Maksiat, bapaknya berzina gitu ya. Para ulama dulu itu mengatakan, aku melihat pengaruh dari dosa yang kulakukan itu ada pada bahkan hewan tunggangan. Itu pengaruhnya itu ada, pengaruh negatif. Tapi itu hubungannya bukan hubungan ini dapat transferan zat haram, bukan begitu. Itu kalau kita lihat lebih ke arah hubungan ini ya, hubungan kita berteman dengan orang yang zalim, apalagi dengan ada rasa cinta, suka. Kemudian ada hadis itu, ad-dinu almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada pada agama orang-orang dekatnya. Suami itu adalah orang dekat istri dan anak. Kalau perilakunya tidak benar, maka itu juga bisa meracuni, paling tidak mempengaruhi dari perilaku istri dan anak itu. Meskipun tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Ada namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang sangat memusuhi Islam. Anaknya jadi pejuang, Khalid bin Al-Walid. Ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Anaknya Ikrimah jadi pejuang, walaupun agak lambat itu masuk Islamnya. Ada namanya gembong munafik Abdullah bin Ubay. Punya anak bagus sekali. Namanya Abdullah bin Ubay. Ada namanya Hanzalah. Bapaknya itu rohib, menikah dengan Jamilah. Jamilah ini anaknya munafik ini, menikah, anaknya orang musuh Islam, tapi dua-duanya adalah pejuang. Bahkan Hanzalah ini wafat saat perang dalam kondisi junub, kemudian dimandikan malaikat itu. Jadi ada sisi-sisi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah satunya ya memang si istri maupun si anak ketika tahu perbuatan bapaknya begitu, mestinya dia melakukan pengingkaran. Jangan justru malah senang. Taruhlah kondisinya terpaksa tadi, ingkari tetap dalam hati, dalam sikap. Ingatkan bapaknya. Kalau menikmati itu nanti ya ketularan dosanya juga. Insya Allah begitu, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari harta yang haram itu.